Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Guru dan Pembelajaran. Video berikut ini saya akan menyajikan contoh lengkap modul pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mari kita saksikan video pembuatan modul pembelajaran. Dalam video ini akan disajikan cara merumuskan kegiatan pembelajaran dalam sebuah modul. Mari kita bicarakan satu persatu. Ambil contoh. Di sini saya menyajikan modul menyajikan pidato persuasif. Nama menyajikan pidato persuasif ini diambil dari kompetensi dasar menyajikan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif yang merupakan sebuah KD di kelas 9 semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP. Untuk modul menyajikan pidato persuasif akan saya rumuskan menjadi 4 kegiatan belajar, yakni kegiatan belajar pertama, hakikat pidato persuasif. Kegiatan belajar kedua, menyajikan pembuka pidato persuasif. Kegiatan belajar 3, menyajikan isi pidato persuasif. Dan yang keempat, kegiatan belajar 4, menyajikan penutup pidato persuasif. Mari kita bicarakan satu persatu. Kegiatan belajar 1, saya beri judul hakikat pidato persuasif. Sistematikanya sebagai berikut. Pada bagian awal ditampilkan tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu guru silakan menuliskan tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar yang akan disajikan. Ambil contoh misalnya, setelah mempelajari kegiatan belajar 1, modul ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian pidato persuasif. 2. Menentukan ciri-ciri pidato persuasif. 3. Mendeskripsikan struktur pidato persuasif. Dan yang keempat, metode penyajian pidato persuasif. Setelah tujuan pembelajaran disebutkan dalam awal modul, dilanjutkan dengan petunjuk siswa. Pada petunjuk siswa ini berisi hal-hal yang akan mengarahkan siswa dalam mempelajari suatu kegiatan belajar. 1. Kegiatan belajar 1 ini membahas hakikat pidato persuasif. Jadi Bapak Ibu guru harus menjelaskan bahwa suatu kegiatan belajar membahas tentang hal apa. 2. Dalam kegiatan belajar 1 ini akan disajikan A. Isi materi bahasan yang terdiri dari 1. Uraian. 2. Contoh. 3. Lembar kerja siswa. 4. Evaluasi. Dan kunci jawaban evaluasi. Demikianlah berulang. Jadi setiap kegiatan belajar selalu diberi. Setelah petunjuk siswa dilanjutkan dengan B. Isi materi bahasan. Di dalamnya disajikan hal-hal yang akan dibahas sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Apabila Bapak Ibu guru mencantumkan 4 tujuan pembelajaran, maka isi materi bahasan terdiri dari 4 hal juga. Yang pertama, pengertian pidato persuasif. Yang kedua, ciri-ciri pidato persuasif. Yang ketiga, struktur pidato persuasif. Dan 4, metode penyajian pidato persuasif. Setelah materi pokoknya dicantumkan, dilanjutkan menguraikan satu persatu. 1. Uraian. A. Pengertian pidato persuasif. Nah, silakan materi ini Bapak Ibu guru uraikan sesuai dengan urutan yang ada di isi materi bahasan. Kalau sudah, dilanjutkan ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri pidato persuasif. Berikutnya dilanjutkan dengan struktur pidato persuasif. Dan yang keempat, metode penyajian pidato persuasif. Nah, apabila uraiannya sudah disajikan, dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu contoh. Jadi setiap kegiatan belajar harus disajikan minimal sebuah contoh dari materi yang dibahas. Dalam hal ini saya contohkan, yaitu contoh teks pidato persuasif. Setelah membahas materi, dilanjutkan yang C, yaitu lembar kerja siswa. Bapak Ibu guru memberi lembar kerja siswa sesuai dengan materi yang dibahas. Saya contohkan terkait dengan kegiatan belajar 1, yaitu hakikat pidato persuasif. Lembar kerja siswa ini ditampilkan, guru menyediakan contoh teks pidato persuasif. Kemudian disajikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan contoh teks pidato persuasif yang disajikan. Misalnya, ada berapa paragraf teks pidato persuasif di atas. Kemudian nomor 2, deskripsikan isi dari bagian pembuka pidato persuasif. Yang ketiga, deskripsikan 3 hal pokok dalam bagian isi pidato persuasif. Yang keempat, deskripsikan isi dari bagian penutup pidato persuasif. Dan yang kelima, jelaskan tema pidato persuasif. Setelah lembar kerja siswa, disajikan evaluasi. Evaluasi ini disesuaikan dengan materi yang telah disajikan di bagian awal. Misalnya terkait dengan hakikat pidato persuasif, di sini saya memberi 5 pertanyaan kepada siswa. Yang pertama, jelaskan pengertian teks pidato persuasif. 2, apa tujuan umum pidato persuasif? 3, deskripsikan 5 ciri khas pidato persuasif. 4, deskripsikan struktur teks pidato persuasif. Dan yang kelima, jelaskan 4 metode berpidato. Setelah evaluasi disajikan, pada bagian akhir dalam setiap kegiatan belajar disajikan kunci jawaban. Ada 2 hal dalam kunci jawaban, yaitu yang pertama, kunci jawaban dari lembar kerja siswa, dan yang kedua,
kunci jawaban dari soal evaluasi. Berikutnya, setelah kegiatan belajar 1 selesai, disambung kegiatan belajar 2, yaitu menyajikan pembuka pidato persuasif. Demikianlah seterusnya, Bapak Ibu Guru menyajikan tujuan pembelajaran, kemudian diikuti petunjuk siswa, dilanjutkan isi materi bahasan yang berisi uraian dan contoh, dan 2 hal penting berikutnya adalah lembar kerja siswa dan evaluasi. Jangan lupa pada bagian akhir ditampilkan kunci jawaban yang terdiri dari kunci jawaban lembar kerja siswa dan kunci jawaban evaluasi. Mari dilanjut dengan kegiatan belajar 3, yaitu menyajikan isi pidato persuasif. Seperti pada kegiatan belajar 1 dan 2, selalu berulang, diawali dengan tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk siswa, isi materi bahasan yang di dalamnya terdiri dari uraian dan contoh, kemudian ada lembar kerja siswa, diikuti dengan evaluasi, dan ditutup dengan kunci jawaban yang berisi kunci jawaban lembar kerja siswa dan kunci jawaban soal evaluasi. Saya contohkan secara urut. Pada kegiatan belajar 3 ini, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Siswa atau peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan pengertian menyajikan isi pidato persuasif. 2. Mendeskripsikan kegiatan pembicara pada saat menyajikan isi pidato persuasif. 3. Menyajikan isi pidato persuasif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun. Setelah tujuan pembelajaran disajikan, berikutnya disusul dengan petunjuk siswa. Selalu berulang, yang terdiri dari 2 hal utama dalam petunjuk siswa, yaitu 1. Kegiatan belajar 3 ini membahas menyajikan pembuka pidato persuasif, dan yang kedua, dalam kegiatan belajar 3 ini akan disajikan yang pertama isi materi yang mencakup uraian dan contoh, yang kedua lembar kerja siswa, ketiga evaluasi, dan yang keempat kunci jawaban. Nah, setelah ditampilkan, dilanjutkan dengan urutan yang ketiga, yaitu menyajikan isi materi bahasan. Silakan Bapak Ibu sajikan secara urut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditampilkan. Apabila tujuan pembelajarannya terdiri dari 3 tujuan, maka isi materi bahasan juga terdiri dari 3 hal pokok tersebut. Silakan diuraikan. Setelah diuraikan, diikuti dengan contoh-contoh. Apabila contoh sudah ditampilkan, disusul dengan lembar kerja siswa. Berikutnya dilanjutkan dengan evaluasi dan diakhiri dengan kunci jawaban yang terdiri dari kunci jawaban lembar kerja siswa dan kunci jawaban soal evaluasi. Saya lanjutkan dengan kegiatan belajar 4, yaitu menyajikan penutup pidato persuasif. Sama seperti kegiatan belajar sebelumnya, diawali dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat 1. Mendeskripsikan pengertian menyajikan penutup pidato persuasif. 2. Mendeskripsikan kegiatan pembicara pada saat menyajikan penutup pidato persuasif. Yang ketiga, menyajikan penutup pidato persuasif
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun. Berikutnya disajikan petunjuk siswa. Silakan ditampilkan. Berikutnya isi materi bahasan. Karena tujuannya 3, beri materinya juga 3 hal penting tersebut. Silakan ditampilkan. Dilanjutkan dengan urean-ureannya, diikuti dengan contoh-contohnya. Nah, setelah sampai sudah contoh tersebut, dilanjutkan 2 hal yang berikutnya, yaitu lembar kerja siswa dan soal evaluasi. Terakhir, setiap kegiatan belajar jangan lupa diakhiri dengan kunci jawaban yang terdiri dari kunci jawaban lembar kerja siswa dan kunci jawaban soal evaluasi. Demikianlah rumusan kegiatan belajar dalam pembuatan sebuah modul. Mungkin ibu bapak guru bertanya, berapakah jumlah kegiatan belajar dalam sebuah modul? Silakan disesuaikan dengan jumlah indikator pembelajaran yang terdapat dalam kompetensi dasar yang Bapak Ibu ajarkan. Jangan lupa, rumusan kegiatan belajar ini merupakan rangkaian dalam sebuah modul yang diawali dari bagian awal modul, kemudian di tengahnya kegiatan belajar, dan ditutup dengan bagian akhir modul yang berisi rangkuman, tes akhir modul, dan daftar pustaka. Tentang struktur modul secara lengkap, silakan tonton kembali video sebelumnya, yaitu pada unboxing modul pembelajaran. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.